ongkos dia berangkat, dia tinggal di sana apa segala macam, kecuali dikasih gratis sama rumah sakit Pinangnya. Ya, jadi kadang-kadang kalahnya kita itu dari sisi servis. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan di Pinang itu Anda baru turun dari pesawat aja udah dijemput sama pihak rumah sakit, ya kan? Dijemput, diantar. Bintaro juga jemput sebenarnya. Cuma suasana lalu lintasnya yang beda. Ya kan? Itu yang susah dibantah. Iya kan? Mungkin itu orang di Pinang itu kan lancar, jalannya enak, ini tidak ada macet. Coba datang di Jakarta, baru keluar bandara sendiri sudah macet, pusing kepala. Yang tidak sakit jadi sakit. Nah, kadang-kadang itu sebenarnya. Jadi suasana lingkungan yang membuat itu jadi mungkin lebih nyaman servisnya di sana, lingkungannya lebih nyaman. Karena pajak barang kesehatan di Malaysia itu rendah. Kalau di Indonesia pajak alat kesehatan itu masuk pajak barang mewah. Nah, itu bedanya. Karena dia masuk pajak barang mewah, dia harganya jadi lebih mahal. Harga barangnya. Akhirnya utilitas pelayanannya, unit cost penggunaan alat itu ke pasien jadi lebih tinggi. Mungkin itu salah satunya. Unsur yang terikat, bukan hanya penggunaan alat medis. Banyak komponen-komponennya. Tapi kadang-kadang orang pukul rata itu. Wah, ini karena ini ya. Jadi murah, padahal itu kan harus dijumlah-jamlah. Makanya tadi saya tanya, kalau operasi bypass di Pinang berapa? Jangan-jangan di Pinang udah 500 juta, mungkin 400 juta. Nah, di kita mungkin sekitar 250 juta. Kan beda itu. Nah, cuma memang ada faktor tadi medical tourism itu juga. Orang bisa jalan-jalan, Pinang apa itu. Nah, itu yang harus dicipta. Cuma di Indonesia jalan-jalannya ke Monas doang. Tim Patroli Motor atau Patmor Satsamapta Polresta Mamuju kembali mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas balap liar yang meresahkan masyarakat. Tim Patmor berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor dan sejumlah remaja yang diduga terlibat aksi balap liar di Pantai Arteri Mamuju Sabtu malam 27 September. Kasat Samapta Polresta Mamuju Ibtu Sirajudin mengatakan, kegiatan patroli rutin akan terus dilakukan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Aksi balap liar dinilai tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Polresta Mamuju mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para remaja, agar tidak terlibat dalam aksi balap liar. Selain berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain, tindakan tersebut juga dapat berujung pada proses hukum. Memasuki pergantian musim kemarau ke musim hujan, Perum Bulog Kantor Cabang Makassar menegaskan bahwa ketersediaan stok beras dan sejumlah bahan pangan pokok tetap dalam kondisi aman. Bulog memastikan kesiapan menyerap gabah hasil panen petani, sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah potensi gejolak cuaca. Kepala Bulog Makassar Karmila Hasmin Marunta menyampaikan bahwa meski musim hujan akan segera berlangsung, panen masih terjadi di beberapa titik wilayah. Hal ini membuat Bulog tetap siaga untuk menyerap hasil panen petani dengan harga sesuai kebijakan pemerintah. Menurutnya, Bulog juga sudah memastikan ketersediaan dana untuk menyerap gabah kering petani. Langkah ini bukan hanya menjaga stok, tapi juga bagian dari strategi untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga meski cuaca tidak menentu. Selain beras, Karmila menegaskan bahwa ketersediaan komoditas penting lain seperti minyak goreng, gula, dan tepung terigu juga aman menghadapi musim penghujan. Dengan kesiapan itu, masyarakat diharapkan tidak khawatir terhadap potensi kelangkaan atau lonjakan harga saat musim hujan berlangsung. Karmila juga mengungkapkan bahwa program penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP terus berjalan sesuai target. Bulog menyalurkan rata-rata 1.200 ton beras SPHP setiap bulan untuk 5 daerah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Goa, Maros, Takalar, dan Pangkep. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan bantuan anggaran sebesar 15,5 miliar rupiah untuk Kabupaten Pangkep.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan lanjutan Refuse Direct Fuel atau RDF, atau teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif, serta proyek jalan penunjang jalur kereta api. Penyerahan bantuan itu dilakukan di sela kegiatan pencanangan bibit jagung di Desa Manggalung, Kecamatan Mandalay, Kabupaten Pangkep pada Sabtu 27 September. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program Astacita Ketahanan Pangan Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-21 DPD Republik Indonesia melalui kegiatan Senator Peduli Ketahanan Pangan. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPD Republik Indonesia Tamsil Lindrung, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Muhammad Akbar Supratman, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat, Forkopimda Sulsel, serta para bupati se-Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sudirman menyampaikan dukungan penuh terhadap program pemerintahan pusat, khususnya dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga negara seperti DPD Republik Indonesia merupakan kunci dalam memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Sekolah Alam Bosowa atau SAB kembali selenggarakan Super Camp tahun 2025 dengan tema Explore the Nature, Feel the Magic yang akan berlangsung mulai Sabtu 27 September hingga Minggu 28 September besok. Kegiatan Super Camp ini dikemas dengan konsep perkemahan selama 1 malam untuk lebih mendekatkan siswa dengan alam yang selaras dengan rangkaian kegiatan outdoor yang telah dirancang. Adapun hari pertama Super Camp ini dimulai dengan agenda pembukaan yang disambut oleh Guru Sekolah Alam Bosowa, sekaligus Ketua Panitia Super Camp SAB, Nur Fatima bersama peserta Super Camp dari tingkat playgroup, TK, dan SD. Tidak hanya itu, Super Camp 2025 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana kali ini akan dilaksanakan night performance dengan 3 penampilan utama, yaitu penampilan Clown Magic Show dengan penampilan sulap, Water Exotic Pets yang menampilkan binatang, astronom amatir Makassar yang memfasilitasi siswa untuk melihat benda langit secara langsung. Sehingga diharapkan dari pelaksanaan Super Camp ini, siswa-siswi akan semakin dekat dengan alam, lebih kreatif dalam memanfaatkan bahan alam, serta mendapatkan berbagai pengalaman seru dari kegiatan kelompok bersama teman dan guru yang mendampingi.